Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian kata sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi dan tanya pada sesi pertama. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, penyampaian materi dan sesi tanya-jawab kedua. Yang keenam, penyampaian kata penutup. Dan ketujuh, penutup. Sebelumnya, aku mengingatkan ya kepada teman-teman yang lain, karena nanti bakalan ada sesi tanya-jawab, jadi semisalkan teman-teman punya pertanyaan, silakan on mic, atau kalau terkendala jaringan dan tidak memungkinkan untuk on mic, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya, dengan format nama dan pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan kita tanyakan pada sesi tanya-jawab. Oke, memasuki sesi kedua atau acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Verza Realdi selaku lead dari GDSC. Kepada Kak Verza, time is yours, Kak. Oke, makasih Dinda atas kesempatannya. Halo, selamat siang teman-teman. Sebelumnya kenalin, aku Verza dari GDSC Unsri sebagai lead. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sita Angelina dan Yusrina Zatayumni selaku speakers pada event hari ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada para event organizer, baik itu dari IDSC ataupun ISEC, yang telah berkolaborasi dalam merancang event yang sedemikian rupa ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu liburnya untuk menggali diri, menggali ilmu sebaik-baiknya melalui event yang kami adakan ini. Pada hari ini GDSC Unsri dan ISEC melaksanakan DevTalk yang mengambil tema Career Talk dengan judul Smart Work and Personal Branding in Society 4.0 Environment. Jadi saya harapkan kepada teman-teman peserta maupun panitia juga dapat mendengarkan materi yang menarik dari kedua speaker kita hari ini, yang mana mungkin nanti akan bermanfaat bagi kita baik dalam menjalani karir sebagai mahasiswa ataupun pasca mahasiswa. Oke, sekian kata sambutan dari saya. Saya kembalikan ke Dinda. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Verza atas kata sambutannya. Kemudian untuk acara selanjutnya, pastinya para peserta udah nggak sabar kan buat menambah insight dari para speaker yang kece hari ini. Namun sebelum itu, Dinda mau nyapa pemateri dulu nih, dan peserta terlebih dahulu. Halo, siang Kak Yusi. Siang Kak Sinta. Halo, siang Dinda. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Dinda dan teman-teman semua gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, teman-teman, di sini ada Kak Yusi yang bakal ngebawain sesi pertama kita, yaitu materi Introduction and Job Preparation to Face New Industry Era. Kepada Kak Yusi, time is yours, Kak. Oke, thank you so much, Dinda. Firstly, karena udah membuka, udah opening webinar kita pada siang hari ini, dan juga aku mau bilang terima kasih nih udah diundang ya menjadi speaker di webinar kita pada siang hari ini juga, dan juga aku nggak lupa untuk bilang terima kasih juga nih kepada tim GDSC, Google Developer Student Club ya, karena dan ISEC juga karena sudah sudah memfasilitasi kelas ini dengan sebaik mungkin, dan juga untuk teman-teman sekalian, thank you juga nih yang udah menyempatkan waktunya libur ya hari Sabtu gitu, tapi teman-teman masih mau nih belajar bareng-bareng hari ini. Oke, aku coba share screen dulu ya. Oke, apakah udah kelihatan full screen? Udah, Kak. Oke, udah aman ya? Suara aku juga aman ya? Oke, siap. Oke, nah jadi di sini kenalin lagi aku Yusi ya. Jadi sebenarnya panjang nama aku Yusrina Zatayumni, tapi bisa dipanggil Yusi aja karena singkat gitu, dan juga aku biasanya dipanggil itu. Jadi kita pada sesi pertama kali ini, jadi aku akan bagi jadi 2 chapter ya. Chapter pertama itu kita akan ngebahas soal Introduction, Industry 4.0 dan Society 5.0, dan juga nantinya di chapter kedua itu kita akan belajar tentang job preparation untuk facing new industry era gitu ya.
Oke, nah mungkin kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi bisa panggil aku Yusi aja. Jadi currently aku itu sedang bekerja di Community Associate di Glints Indonesia. Aku udah hampir 1 tahun lebih bekerja di sana. Jadi job desk aku tuh sehari-hari biasanya kayak conducting kelas online gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu Glints Expert Class gitu ya. Nah itu jadi biasanya aku kayak event manajemennya gitu, kayak jadi moderator juga gitu, dan memfasilitasi kelas-kelas online juga gitu. Nah terus sebelum aku di community itu aku di ini nih di bidang HR gitu ya, SDM sumber daya manusia, yang mana aku role-nya itu talent acquisition di Glints Taiwan. Jadi saat itu aku bekerjanya itu sama orang-orang Taiwan, terus juga ada orang Indo juga gitu. Ini juga nggak terlalu lama sih, kayak 4 bulanan gitu. Dan sebelumnya lagi, sebenarnya itu first job aku. Jadi sebelumnya aku itu juga merupakan alumni AIESEC Unsri. Aku sudah mengabdi ke AIESEC itu 2 tahunan. Jadi tahun pertama itu aku di bidang Customer and International Relation. Terus kayak lebih handling ke customer gitu. Terus aku mencoba untuk mencoba role baru gitu, mencoba new challenge gitu ya, dengan pindah ke SDM gitu kan, ke People Analytics Manager itu di tahun kedua deh. Dan aku kenapa bisa switch karir gitu, karena maksudnya switch role gitu ya, mencoba role baru, karena aku biasa kayak ngerasa baru realize gitu ya, kalau misalnya aku tuh kayak happy gitu loh, kayak kalau misalnya handling people atau berurusan dengan orang-orang gitu. Jadi makanya ya aku mencoba untuk mencoba di SDM, terus makanya akhirnya jadinya karirnya di sini gitu, yang mana handling people juga gitu. Oke, nah mungkin before we start, aku mau dong tahu nama-nama teman-teman dan juga domisilinya di mana, dan juga kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa gitu ya, bisa ditulis jurusannya dari jurusan apa dan juga universitasnya dari universitas apa. Yes, mungkin bisa tulis di kolom chat aja ya teman-teman. Karena aku juga mau tahu nih teman-teman tuh apakah dari Palembang semua atau ada juga nih yang dari luar kota gitu ya, dan juga apakah memang universitasnya nih beragam gitu ya. Jadi makanya bisa nih sambil ditulis di kolom chat. Oke, ini dari Unsri ya, Unsri. Oke. Oke, thank you ya yang udah nulis di kolom chat. Oke, lanjut. Nah, aku juga mau nanya nih ke teman-teman, jadi expectation teman-teman dalam mengikuti webinar ini tuh apa sih gitu ya? Ya mungkin saat teman-teman ikut itu pengen tahu ya tentang Society 5.0, terus juga pengen tahu tentang smart work gimana, personal branding. Nah, tapi mungkin dari teman-teman juga pengen tahu apa gitu ya, misalnya pengalaman dari speakernya masing-masing gitu, gimana kerjanya di startup, atau gimana facing dengan fast pace gitu ya, yang sangat cepat perubahannya sekarang gitu kan. Nah, boleh banget nih dicantumin juga di chat. Oke, nah mungkin langsung lanjut aja kita ke materinya. Nah, jadi di sini kan kita mau belajar nih soal introduction dari ini ya, Industry 4.0 dan juga Society 5.0. Nah, sebelum ke sana mungkin kita harus tahu dulu nih apa sih Industry Revolution itu. Nah, jadi mungkin dari teman-teman di sini udah pada familiar semua ya sama istilah ini gitu. Karena kayak anak-anak milenial zaman sekarang tuh pada up to date banget gitu ya. Nah, jadi Industry Revolution ini tuh merupakan kayak sebuah istilah gitu di dunia gitu ya, mengenai perkembangan ini nih, produksi maupun industri yang didorong oleh perkembangan teknologi gitu. Nah, jadi kita sendiri ini udah 4 kali nih teman-teman industrial revolution-nya gitu. Yang mana dimulai nih sejak revolusi industri 1.0 pada abad ke-18 gitu ya. Ditemukannya nih mesin uap nih yang dipakai untuk proses produksi barang gitu. Nah, terus Inggris ini memanfaatkan mesin uap tersebut nih untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil dengan menjadikannya tuh sebagai alat tenun mekanis gitu. Terus ini juga menjadi akhir nih untuk peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga hewan dan manusia gitu. Jadi yang dulunya tenaga hewan dan manusia jadinya sekarang udah pakai ini ya, mesin uap gitu. Terus juga di revolusi industri 1.0 ini juga membuat bangsa Eropa itu mampu nih mengirim kapal perang ke semua lokasi gitu ya di dunia dalam waktu yang lebih singkat gitu.
Tapi di samping itu ada dampak-dampaknya juga nih teman-teman, kayak misalnya nih adanya pencemaran lingkungan gitu ya karena asap mesin uapnya dan juga limbah-limbah pabrik gitu. Nah, terus di abad ke-19 kita memasuki revolusi industri 2.0 nih yang ditandai oleh penemuan tenaga listrik. Nah, jadi mobil tuh mulai secara massal diproduksi gitu ya pada tahun 1800-an. Nah, masalah kendala waktu nih dalam proses merakit satu mobil tuh yang harus dilakukan seorang perakit mobil gitu ya dari awal hingga akhir tuh terselesaikan nih gara-gara munculnya revolusi yang katanya lini produksi ini gitu. Jadi kayak mereka tuh memanfaatkan ban berjalan gitu di tahun 1913 gitu ya. Nah, ini juga tuh mempermudah proses produksi nih karena nggak lagi nih butuh satu orang untuk ngerakit satu mobil gitu ya. Karena mereka tuh kayak dilatih menjadi spesialis gitu yang mengurus satu bagian aja. Nah, terus manusia kan masih punya peran penting nih ya dalam memproduksi barang gitu ya hingga masih ke revolusi industri kedua gitu. Nah, terus mulai nih berubah setelah revolusi industri 3.0 yang mana memasuki abad ke-20 ya. Yang mana abad informasi ini mulai muncul gitu. Jadi mesin itu bisa bergerak gitu ya dan bisa berpikir sendiri yaitu komputer dan robot gitu. Nah, terus yang mana kita sekarang yaitu revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, jadi Klaus Schwab itu selaku ketua eksekutif World Economic Forum gitu ya. Nah, ini tuh orang yang pertama kalinya nih memperkenalkan revolusi industri 4.0 gitu. Nah, jadi dalam perkenalannya ini, revolusi ini tuh disebut secara fundamental itu bisa nih mengubah hidup dan kerja manusia gitu ya. Dibanding dengan sebelum-sebelumnya gitulah, revolusi industri ini tuh punya ruang lingkup gitu ya, punya skala dan kompleksitas yang lebih luas juga gitu. Nah, jadi di industri 4.0 ini tuh kayak mulai muncul teknologi AI, ya pasti teman-teman udah pada tahu ya, AI, Artificial Intelligence, atau robot kecerdasan buatan, terus juga ada teknologi nanobi, terus juga ada bioteknologi, terus ada blockchain, dan lain-lain. Nah, jadi secara sederhana tuh revolusi industri 4.0 ini tuh merupakan era industri gitu ya, yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya tuh untuk bisa saling berkomunikasi nih kapan aja gitu ya secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet gitu ya. Nah, jadi makanya kemudahan ini tuh mendorong tercapainya kreasi nilai baru gitu. Oke, nah mungkin selanjutnya nih sebelum kita memasuki Society 5.0 gitu ya. Nah, aku mau teman-teman nonton dulu nih video gitu ya. Jadi kan kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia itu kan seiring waktu kan semakin maju dan berkembang gitu ya. Nah, jadi salah satunya tuh ialah Society 5.0 ini gitu yang digagas oleh negara Jepang. Jadi konsepnya ini kita tuh memungkinkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan gitu ya yang berbasis modern gitu ya kayak IoT atau Internet of Things gitu. Robot, AI gitu ya. Mohon maaf ya, agak ribut. Oke. Untuk sorry, lagi renovasi rumah. Oke, lanjut. Jadi Society 5.0 ini tuh baru aja nih diresmikan 2 tahun yang lalu gitu ya pada tahun 2019 gitu. Dan dibuat sebagai resolusi dari industri 4.0. Oke, mungkin kita bisa tonton videonya ya. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩、
お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Oke. Sorry ya teman-teman, lagi renovasi, jadi maaf banget kalau misalnya agak berisik ya. Oke, nah jadi tadi teman-teman udah lihat ya videonya. Jadi ini tuh merupakan video Society 5.0 di negara Jepang gitu. Jadi negara Jepang itu udah mulai nih menerapkan Society 5.0 ini ya teman-teman. Mulai dari delivery paket udah nggak pakai ini lagi, kurir lagi, tapi pakai drone gitu. Terus juga tadi ada bus tanpa supir gitu ya, keren banget. Oke, lanjut. Nah, oke, jadi di Society 5.0 ini diharapkan tuh manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial gitu ya, dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 gitu, dan berpusatnya itu di teknologi. Nah, jadi Society 5.0 ini sendiri pertama kalinya itu diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang ya, kayak kataku tadi itu di tahun 2019 gitu. Nah, jadi Society 5.0 ini merupakan perkembangan nih dari revolusi industri 4.0 gitu. Jadi yang mana revolusi industri 4.0 itu kan menggunakan kecerdasan buatan gitu ya, sedangkan Society 5.0 ini tuh memfokuskan kepada komponen teknologi dan kemanusiaannya gitu. Nah, jadi konsep industri 4.0 ini dan Society 5.0 ini sendiri tuh pada dasarnya tuh nggak memiliki perbedaan yang jauh juga gitu ya, tetapi konsep dari society-nya itu lebih fokus nih pada konteks terhadap manusianya gitu. Nah, jadi jika revolusi industri ini menggunakan AI dan kecerdasan buatan nih sebagai komponen utamanya gitu ya, sedangkan di Society 5.0 ini menggunakan teknologi modern ini nih yang mengandalkan manusia gitu ya sebagai komponen utamanya. Oke, aduh. Nah, lanjut. Maaf ada kucing. Astagfirullah. Oke, lanjut ya. Hingga saat ini nih ya, jadi masyarakat umumnya tuh telah menempatkan prioritas pada sistem sosial gitu ya, seperti sistem sosial, ekonomi, terus juga organisasi gitu ya, hingga muncul nih kesenjangan dalam produk dan layanan yang diterima di setiap individu gitu. Nah, sebaliknya Society 5.0 ini mengkonversikan tingkat lanjut nih antara dunia maya dan ruang fisik gitu. Jadi memungkinkan robot dan big data berbasis AI itu untuk melakukan atau mendukung sebagai agen pekerjaan dan menyesuaikan nih apa yang udah dilakuin nih sama manusia sampai saat ini gitu. Jadi dengan ini tuh bisa membebaskan manusia nih dari pekerjaan dan tugas sehari-hari yang rumit gitu ya, yang nggak terlalu misalnya yang nggak terlalu mereka kuasain gitu. Terus juga dan melalui nilai-nilai baru ini jadinya memungkinkan apa ya, kayak setiap produk dan layanan yang dibutuhkan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya, jadi lebih optimal gitu. Oke, terus nah jadi untuk mencapai Society 5.0 ini itu nggak hanya Jepang juga, tapi diharapkan tuh kayak dunia tuh mewujudkan gitu ya pembangunan ekonomi gitu ya sambil memecahkan masalah-masalah sosial. Selain itu juga nih akan berkontribusi tuh untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan ya, atau yang biasa kita kenal sebagai SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya, yang ditetapkan oleh PBB gitu. Nah, jadi Jepang ini juga bertujuan nih untuk menjadi negara pertama nih di dunia yang mencapai masyarakat yang berpusat pada manusia gitu. Oke, bentar ya, aku coba ini dulu, pindahin kucing aku bentar. Maaf banget teman-teman. Hai, sorry banget banyak ini ya distraction. Oke. Nah, lanjut.
Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ya, langsung di-drop aja di kolom chat, atau teman-teman bisa raise hand gitu ya, kalau misalnya mau nanya langsung. Karena di sini aku konteksnya sharing-sharing ya, nggak ada unsur mengajari atau apapun. Jadi feel free banget nih kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau berpendapat juga, atau mau berdiskusi juga, it's okay gitu ya. Nanti bisa raise hand aja, atau langsung tulis di kolom chat. Oke, lanjut. Nah, jadi ini berdasarkan Future of Job by World Economic Forum 2021, jadi 75 juta pekerjaan yang ada saat ini itu akan digantikan nih oleh mesin dan algoritma. Namun sebagai gantinya akan ada 133 juta pekerjaan yang baru akan muncul. Nah, makanya karena kita semakin teknologi kita semakin berkembang gitu ya. Jadi makanya banyak banget nih pekerjaan yang nggak dibutuhin lagi nih di 5-10 tahun ke depan gitu ya. Dan juga sebagai gantinya tuh akan ada lebih banyak lagi nih pekerjaan baru yang akan muncul, dan berkaitan juga nih dengan teknologi-teknologi baru yang ada gitu. Nah, yang mana yang akan kita bahas juga nih di chapter kedua ya, yang mana kita akan strategi kita nih untuk job preparation untuk facing new industry era gitu. Nah, tapi sebelum ke job preparation, apa aja nih yang harus disiapin, mungkin kita harus tahu dulu nih tentang job outlook ya, teman-teman. Nah, jadi job outlook ini itu kira-kira teman-teman tahu nggak nih apa job outlook gitu ya? Mungkin bisa tulis di kolom chat juga gitu ya. Nah, jadi kenapa juga kita penting banget untuk tahu tentang job outlook gitu ya. Nah, jadi prospek pekerjaan tuh sebenarnya banyak banget nih ya pengertiannya menurut para ahli gitu. Tapi mungkin aku ngutip dari satu para ahli aja. Menurut Paul Krugman, jadi prospek kerja itu kayak peluang yang timbul gitu ya atas usaha seseorang gitu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih kemungkinan gitu ya. Nah, jadi di job outlook ini, jadi kita tahu nih perubahan jumlah orang yang bekerja pada suatu pekerjaan pada periode tertentu, terus juga kira-kira nih periode yang digunakan tuh biasanya 5-10 tahun, dan juga tujuannya itu adalah untuk memahami nih jenis-jenis pekerjaan yang langgeng di pasar kerja gitu ya sampai beberapa tahun ke depan gitu. Nah, jadi aku tuh sebenarnya sebelum ini cerita sedikit juga ya. Jadi aku itu sebenarnya aku kuliah itu di Polsri dan di jurusan teknik elektro, yang mana awalnya sebelum aku masuk ISEC itu aku nggak tahu banget mau masuk jurusan apa, terus juga aku bingung nih passion aku tuh di mana gitu kan, aku nggak tahu mau aku suka apa dan aku mau masuk jurusan apa gitu. Jadi makanya akhirnya aku memilih untuk jurusan teknik elektro gitu kan, yang mana itu kayak random banget gitu ya, dan it's not what I like gitu. Dan setelah aku masuk ke jurusan itu, ya udah aku jalanin aja, dan ya lama-lama enak juga gitu ya pas dijalanin gitu kan. Awalnya coba-coba gitu kan, lama-lama ketagihan. Enggak juga, tapi setelah aku udah kecemplung nih ya di jurusan aku yang sekarang, aku tuh bingung sebenarnya gimana ya prospek kerjaan teknik elektro untuk cewek gitu kan. Yang mana kan kayak ini menurut pandangan aku ya, kalau misalnya ya nggak terlalu mahir juga gitu ya di bidang itu, ya itu akan susah juga gitu kan. Dan ya tentunya kalau misalnya untuk untuk teman-teman yang memang suka gitu menjadi teknisi atau anything gitu ya, pasti it will be easier gitu ya. Nah, tapi untuk aku yang nggak terlalu suka gitu dengan perteknikan sebenarnya, dan kenapa juga aku memilih ke sana, jadi akhirnya aku finally tuh agak bimbang dan takut juga nih, kira-kira nanti gimana ya prospek pekerjaan aku gitu nanti ke depannya gitu ya. Jadi makanya that's why aku memilih untuk memberanikan diri nih untuk berorganisasi gitu ya. Nah, yang mana saat itu aku alhamdulillah masuk ke ISEC, dan di situ aku mulai tahu nih aku tuh sukanya gimana gitu kan. Yang mana aku suka sharing with people, terus juga aku suka handling people. Pokoknya kayak saat aku ngobrol sama orang tuh jadi banyak banget nih energi positif yang aku terima gitu ya. Jadi makanya that's why di ISEC itu aku bisa sambil explore apa sih passion aku, apa sih yang
aku dalemin gitu, yang mau aku develop dari diri aku, dan juga nantinya aku bekerja di mana ya next-nya gitu. Nah, jadi di Iseklah juga aku tahu nih kalau misalnya tuh apa ya, kalau misalnya kayak di Isek itu aku ngerasanya tuh kayak apa ya, demo gitu loh. Kayak trial sebelum teman-teman facing the real job-nya gitu. Sebelum teman-teman menghadapi dunia pekerjaan yang keras gitu ya. Ya, yang mana kan di Isaac itu kayak volunteer gitu ya, volunteer, terus juga teman-teman kayak harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang teman-teman memang miliki gitu ya. Nah, disitulah juga akhirnya aku finally tahu nih mau berkarir di mana, dan yang mana saat itu aku pengen banget berkarir sebagai HR gitu ya. Nah, gimana nih berkarir di yang kita pengen gitu ya, tapi tapi background aku nggak mendukung nih, terus juga aku fresh grad nih misalnya ya. Nah, selain teman-teman juga berorganisasi gitu ya, nah teman-teman juga bisa nih untuk develop skills-nya teman-teman gitu. Jadi makanya penting banget ya untuk mengetahui job outlook gitu ya. Kayak yang aku tadi bilang juga, karena aku udah masuk ke teknik elektro dan aku bingung mau kerja di mana gitu kan. Tapi tenang aja, background itu sebenarnya nggak matters gitu ya. Sebenarnya maksudnya background-nya itu nggak harus sama gitu loh sama pekerjaan teman-teman nanti gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang teknik gitu ya, bisa aja nanti kerjanya marketing atau sales gitu ya, atau PR, public relations gitu, bisa banget. Jadi makanya kita penting banget nih untuk memahami job outlook gitu ya, prospek pekerjaan yang kira-kira long term gitu ya, yang kira-kira career planning ke depannya tuh emang ada gitu, emang bertahan sampai 10 tahun ke depan. Nah, jadi penting banget. Terus juga kita harus ngerti nih pemahaman terhadap penguasaan wawasan dan juga skill apa aja nih yang harus kita develop, yang harus kita tanamkan gitu ya di dalam diri kita tuh untuk berkarir gitu ya ke depannya. Dan juga of course strategi juga penting banget nih untuk melakukan job hunting gitu. Nah, jadi di slide selanjutnya ini, nah ini tuh menurut World Economic Forum juga, jadi berikut ini tuh adalah beberapa roles yang diprediksi tuh nggak akan ada lagi gitu loh di tahun-tahun ke depan gitu ya. Jadi diantaranya tuh kayak ada petugas entry data, yang mana kan sekarang kita tuh karena teknologinya juga semakin maju, semakin berkembang, jadinya makanya banyak pekerjaan nih yang digantikan gitu ya oleh robot gitu, oleh algoritma gitu. Jadi makanya berikut ini adalah declining roles in 2022. Nah, terus tapi tenang aja, kalau misalnya tadi ada beberapa yang di decline, tapi sekarang di sini ada yang makin luas nih, makin banyak banget nih dibutuhin. Jadi kan karena dengan teman-teman tahu nih prospek kerja apa aja yang kira-kira akan langgeng gitu ya sampai 5 sampai 10 tahun ke depan, jadinya teman-teman udah mempersiapkan diri nih, jadinya teman-teman nggak perlu untuk switch karir nantinya, karena sayang banget nih kalau misalnya teman-teman dari awal udah misalnya milih marketing gitu ya, udah memilih berkarir di marketing, tapi tiba-tiba teman-teman karena ini misalnya teman-teman gitu ya, jadinya teman-teman ngerasa pengen ganti karir, pengen switch karir. Nah, itu sayang banget sih menurut aku, karena kita tuh harus stay konsisten gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman sekali udah berkarir sebagai PR gitu, nah jadi next-nya tetap berkarir sebagai PR. Jadi untuk teman-teman dipromot gitu ya, untuk naik jabatan itu juga mudah gitu loh. Nah, jadi diantaranya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang banyak banget nih dibutuhkan nantinya. Itu ada data analis, terus juga of course software engineer ya, software engineer banyak banget, terus ya information technology services dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal prospek pekerjaan, terus juga kira-kira declining and emerging jobs apa aja nih yang akan terjadi gitu ya. Nah, sekarang juga ini nih top 10 skills berdasarkan Future of Work by World Economic Forum juga nih. Nah, jadi yang pertama
skills yang teman-teman butuh ini untuk kedepannya itu adalah analytical thinking dan innovation ya. Nah ini tuh penting banget nih untuk kita tuh menciptakan ide baru gitu ya, untuk apa ya, memiliki pemikiran yang analitis gitu. Sebenarnya nggak hanya di spesifik role gitu ya, tapi kayak banyakkan role emang kita tuh membutuhkan gitu ya untuk selalu berinovasi baru, menciptakan ide baru, dan juga memiliki pemikiran yang analitis gitu. Terus selanjutnya nih, of course, kreativitas, originalitas, dan inisiatif gitu ya. Nah jadi kreativitas penting banget juga. Gimana sih cara improving kreativitas? Jadi teman-teman mungkin bisa nih untuk explore new things gitu ya, dan jangan takut akan challenging, dan juga mau nih untuk belajar hal-hal baru, nggak bosan untuk selalu belajar hal baru gitu ya. Dan juga untuk tetap stay original, karena sekarang tuh kan banyak banget ya kayak orang tuh mau ngambil gampangnya aja, jadi kayak main kopas gitu dan tidak mencantumkan source gitu ya, atau sumbernya gitu. Nah itu juga nggak baik, karena ya nggak apa-apa sih kalau misalnya dijadikan sebagai referensi gitu ya. Jadi dijadikan referensi terus diubah gitu berdasarkan versinya teman-teman. Dan juga inisiatif nih, inisiatif di sini tuh maksudnya jadi kalau misalnya teman-teman nih nanti udah kerja gitu ya. Nah kalau bisa teman-teman itu berinisiatif sendiri nih, jangan nunggu ditanya dulu, jangan nunggu di approach dulu, atau jangan nunggu disuruh dulu gitu ya. Nah harus berinisiatif sendiri, harus belajar sendiri, dan apa ya, kalau misalnya kayak udah teman-teman kerjain gitu ya, nah barulah teman-teman tanya nih ke teamwork atau atasannya, ini kira-kira bener nggak kayak gini gitu loh inisiatifnya. Oke, terus next-nya untuk terus active learning dan learning strategis. Nah jadi penting banget juga untuk teman-teman selalu jangan bosan gitu ya untuk belajar hal baru. Terus juga teman-teman harus tahu nih strategi belajar apa yang kira-kira cocok nih untuk teman-teman. Jadi misalnya teman-teman tuh seneng nih belajar kalau misalnya suasananya diem, atau di kafe gitu, atau misalnya malam hari gitu loh. Jadi jangan jadikan suatu alasan gitu loh untuk teman-teman nggak belajar, karena kan pasti kita tuh punya versi belajar kita yang nyaman masing-masing gitu ya. Nyamannya gimana, ada yang sambil dengerin musik gitu ya. Nah jadi active learning itu penting banget. Next, teknologi desain and programming juga penting juga, karena kita teknologinya semakin berkembang gitu ya, semakin canggih, jadinya kita harus beradaptasi terus nih sama teknologi-teknologi yang baru gitu. Next-nya juga kritis ya, harus kritis dan analisis juga. Nah, kenapa kritis ini penting juga? Karena berdasarkan experience aku bekerja gitu ya. Jadi waktu itu aku pernah jadi kayak project lead gitu, jadi yang memimpin sebuah project gitu ya di tim aku, dan di situ benar-benar kayak kita harus kritis gitu loh. Jadi kayak misalnya kita harus memikirkan kira-kira apa ya bad happens yang akan terjadi gitu. Bukannya kita berharap itu terjadi, tapi kita harus list nih kira-kira bad happen apa aja nih yang kemungkinan terjadi. Jadinya kita tahu nih gimana cara meng-solve-nya, gimana cara kalau misalnya nanti ini terjadi, gimana ya kita bisa solving-nya bareng-bareng. Jadi kalau misalnya itu memang terjadi, jadinya kita nggak kaget lagi gitu loh, jadinya kita tahu nih apa yang harus kita lakuin ke depannya. Makanya kritis itu penting banget. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman banyak nanya, terus juga you have so many questions in your head, it's okay gitu. Karena kita harus jadi kritis dimanapun dan role apapun nantinya teman-teman. Terus kompleks problem solving juga. Jadi kalau bisa teman-teman nih, kalau misalnya ada problem gitu ya, kalau bisa di-solve terlebih dahulu oleh diri teman-teman sendiri sebelum teman-teman meminta tolong yang lain gitu. Kayak ya teman-teman coba untuk mencari sampai ke akarnya dulu nih, kira-kira ini solving-nya gimana ya, kira-kira problem ini tuh cause-nya tuh dari mana ya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman kayak udah nyoba beberapa kali tapi kayak masih nggak bisa, nggak apa-apa, baru minta tolong nih sama teamwork-nya atau sama manajernya, it's okay, pasti mereka willing to help juga gitu loh. Karena kalau misalnya teman-teman diem aja, terus juga teman-teman nggak tahu nih cara nge-solve-nya juga, nantinya takutnya nanti problemnya juga makin besar gitu kan.
Terus leadership juga of course, and social influence. Leadership juga, jadi apa ya, sebelum kita bisa untuk leading tim atau leading apa ya, kayak misalnya orang lain gitu ya, in a few groups gitu, you have to apa ya, kayak harus bisa leading yourself dulu lah gitu. Nah jadi dengan teman-teman leading yourself, nah teman-teman jadinya bisa nih untuk leading apa ya, leading team gitu loh. Nah jadi gimana nih cara bisa leading ourselves ya, dengan kita harus tahu nih cara memanage waktu kita gimana, terus juga kita tahu batas limit kita sampai mana, enggak yang kita tahu nih kita ambis misalnya, tapi kita masih nih untuk memaksakan diri padahal limit kita tuh cuma segini gitu. Nah itu juga apa ya, makanya penting banget nih untuk apa ya, kita bisa untuk leading ourselves gitu. Oke, karena waktunya terbatas, mungkin agak aku cepetin. Emotional intelligence, of course, penting juga karena kita harus tahu nih emosi setiap orang gitu ya, jangan cuek, jangan acuh tak acuh gitu ya. Dan ya, system analysis and evaluation, dan juga resilience, stress tolerance, and flexibility. Oke, next. Nah, tadi kita udah belajar ini ya, skills apa aja nih yang dibutuhin ke depannya. Terus juga ini nih, growth mindset juga adalah salah satu penting yang harus diterapkan nih dalam hidup kita gitu. Jadi ketika kita mempunyai pola pikir ini, kita akan jauh lebih dapat menikmati tantangan nih yang kita hadapi dalam hidup gitu. Terlepas dari dampak buruknya terhadap kehidupan ya. Nah, jadi selain growth mindset gitu ya, ini ada juga nih fixed mindset gitu. Jadi pola pikir growth mindset ini tuh mempermudah kita gitu ya dalam mengembangkan keterampilan baru, terus juga mencapai goals kita, dan juga jadinya kita tuh emang pengen gitu untuk achieving our goals gitu. Nah, jadinya kita tuh benar-benar berusaha gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin mempunyai fixed mindset gitu ya, nah mungkin agak kesulitan nih gitu ya dalam apa namanya, achieving goals-nya gitu juga. Nah, jadi gimana nih caranya gitu ya biar kita tuh bisa gitu ya untuk mengembangkan growth mindset ini. Jadi kita tuh harus akui nih ketidaksempurnaan yang kita miliki gitu ya. Jadi kayak ya, and everyone have their inilah ya, kekurangan gitu ya, weaknesses, dan juga apa ya, pokoknya kita harus akuin aja gitu, dan apa ya, untuk mencoba mencintai diri sendiri lah. Ya, love yourself gitu ya. Nah, terus selanjutnya harus tetap apa ya, berani gitu untuk menghadapi challenges yang ada gitu ya. Dan ya biasanya kan growth mindset itu dia nggak takut nih untuk gagal gitu, dan dia menjadikan kegagalan itu sebagai opportunity dia untuk grow gitu. Jadi dia belajar nih dari kegagalan tersebut gitu. Nah, terus juga kalau bisa teman-teman juga harus perhatiin nih pikiran dan ucapannya. Dan apa ya, kayak jangan mencoba untuk mencari persetujuan orang lain gitu loh, kayak misalnya apa ya, pokoknya teman-teman harus kayak bertanggung jawab aja gitu ya sama diri teman-teman sendiri gitu, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain juga gitu. Nah, mungkin next-nya, oke. Nah, next-nya nih, FOMO. FOMO pasti dari teman-teman banyak banget ya yang dengar gitu kan, karena ini istilah ini banget, kekinian banget sekarang gitu, fear of missing out. And everyone, aku believe teman-teman juga pasti mengalami ya yang namanya FOMO gitu. Nah, jadi FOMO itu tuh ditandai tuh dengan high social media activity. Jadi kayak setiap pagi ngecek HP gitu kan, kayak ngecek sosmednya gitu. Ada apa nih yang terbaru, kayak pengen tahu, always want to know everything gitu. Terus juga lifestyle-nya tuh kayak pengen selalu up to date gitu. Nggak mau ketinggalan gitu ya. Terus juga biasanya orang-orang FOMO ini juga always say yes, jadi yes man gitu. Kayak nggak enakan, terus juga apa ya, kayak padahal teman-teman tuh tahu nih nggak bisa gitu, tapi kayak dibisa-bisain, diiyain gitu kan, padahal you can say no gitu, nggak apa-apa, kayak ya makanya nggak usah apa ya, you have to pikirin diri teman sendiri dulu gitu, baru memikirkan orang lain. Maksudnya di sini kalau misalnya nih teman-teman emang nggak bisa gitu ya, jangan kayak dipaksain harus dibilang yes gitu, karena aku juga pernah mengalami ini gitu ya. Jadi kayak
kalau ya jadi kayak apa ya, jadinya dampaknya tuh ke aku sendiri gitu, yang mana karena aku keseringan ngomong yes gitu ya untuk mengambil any project yang banyak aku ambil semua yes gitu kan, karena nggak enakan, karena misalnya takut dimarahin segala macam gitu. Padahal teman-teman tuh kayak udah capek, udah banyak workload-nya gitu ya. Jadi makanya you have to know kapan kalian harus bilang yes, kapan kalian harus bilang no, dan kalian juga harus tahu limit kalian masing-masing gitu. Nah, terus juga level of life satisfaction, jadi ngerasa tuh kehidupan teman-teman tuh kayak nggak terlalu satisfy gitu ya, dan juga terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain gitu, takut nanti aku dipikirin kayak gini sama orang lain gitu kan. Nah, terus juga selalu pengen dinotis dan apa ya, kayak ngerasa nggak mau ketinggalan lah sama orang lain gitu. Nah, jadi gimana sih cara nge-reduce FOMO ini sendiri gitu ya? Cara menguranginya gimana nih? Nah, jadi yang pertama itu, nah teman-teman harus fokus aja nih sama apa ya? Sama strength-nya teman-teman gitu ya, sama kelebihannya teman-teman gitu. Jadi maksudnya teman-teman harus bersyukur lah gitu ya dengan apa yang teman-teman punya gitu. Jadi maksudnya di sini itu kayak ya everyone has their own strengths and weakness gitu ya. Jadi makanya dengan kelebihan yang teman-teman miliki gitu ya, teman-teman bisa nih untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin gitu, dengan membantu orang lain, terus juga dengan apa ya, developing yourself jadi lebih baik lagi gitu. Nah, terus juga selanjutnya untuk reduce-nya juga reducing access to social media gitu ya, kalau bisa teman-teman mulai kurangi sedikit-sedikit penggunaan sosial medianya teman-teman gitu ya, kalau bisa. Kalau misalnya teman-teman ada aplikasi screen time gitu ya, nah itu bisa tuh dipakai untuk membatasi nih biar teman-teman tuh nggak kecanduan gitu ya untuk bermain sosial media gitu, karena semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak juga nih yang kita pengen, yang kita iri gitu ya. Nah, jadi you have to reduce your social media gitu kan, bisa doing anything produktif gitu ya, kayak misalnya kayak olahraga atau belajar something yang misalnya teman-teman pengen explore gitu ya, tapi misalnya dari dulu belum kecapaian gitu. Nah, bisa teman-teman coba gitu ya dari sekarang untuk explore new things itu gitu loh. Dan juga teman-teman harus selalu enjoy dan grateful for everything you have gitu. Nah, di sini juga ada tips and trick dari aku. Jadi jadi biasanya aku tuh ada aplikasi jurnal gitu, namanya Day One. Ini tuh free, bisa teman-teman download aja. Jadi di Day One ini teman-teman bisa tulis nih, nanti di every morning teman-teman tuh mau ngapain ya hari ini gitu loh. Dan juga teman-teman bisa ini nih, tulis beberapa gitu ya, yang kira-kira bad things apa nih yang akan terjadi gitu. Jadi misalnya kan contohnya nih aku nulis kan. Oke. Jadi misalnya aku tulis nih ya aku mau ngapain gitu hari ini. Terus misalnya aku mau kerja gitu kan. Nah, terus misalnya possibly bad things-nya apa aja nih, misalnya laptop aku nanti tiba-tiba rusak gitu ya atau apa gitu. Nah, jadinya teman-teman kalau misalnya udah tulis itu dan misalnya nih amit-amit kejadian gitu ya. Nah, itu teman-teman jadinya jadi bikin teman-teman jadinya nggak stres gitu, nggak bikin teman-teman tuh kewalahan atau kaget, karena kan teman-teman udah ngeprediksi nih, ya udah berarti benar gitu yang aku list tadi. Jadinya teman-teman udah bisa menghadapinya dengan santai, terus juga dengan calm gitu ya. Dan juga every night teman-teman juga harus mengevaluasi hari teman-teman di situ. Jadi kayak misalnya apa nih yang harus aku improve ke depannya gitu. Oke. Selanjutnya, best ways to work smarter, not harder. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah kerja, jadi ini adalah salah banyak dan beberapa best way gitu ya untuk teman-teman tuh work smart gitu ya, nggak harder gitu, nggak yang kayak menguras tenaga yang banyak gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau bisa selalu get up early, itu penting banget untuk selalu bangun setiap pagi gitu ya, karena kayak kalau misalnya bangun pagi itu kayak energi teman-teman tuh enak aja gitu, dan lebih recharge-nya tuh jadi banyak gitu kan, dan banyak
waktu teman-teman untuk spend time gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bangun siang itu kan kayak terlalu buru-buru dan juga nggak produktif gitu. Dan juga jangan pernah untuk multitasking, karena misalnya ada temennya teman-teman yang ngomong aku bisa nih multitasking. Sebenarnya itu tuh sebenarnya kita tuh nggak ada yang bisa gitu ya multitasking, karena either satu pekerjaan itu bakalan nggak semaksimal itu resultnya gitu loh. Jadi makanya kalau bisa nih teman-teman itu harus kerjain satu pekerjaan dulu gitu ya, fokus ke satu pekerjaan dulu, nanti kalau misalnya udah selesai baru lanjut kerjain pekerjaan yang lain. Jangan dibarengin karena nanti resultnya akan jelek banget. Even ya pasti nanti ada aja lah, karena aku tuh kayak dulu tuh seneng banget multitasking, tapi karena sekarang aku udah kayak ngerasa it's bad, maksudnya kayak resultnya juga nggak bagus gitu, jadi makanya aku nggak melakukan multitasking lagi. Nextnya, take some breaks. Jadi teman-teman juga harus tahu kapan teman-teman harus istirahat, kapan teman-teman harus bekerja gitu loh. Jangan kayak lupa waktu, jadinya teman-teman misalnya nih ambisius gitu ya, pengen kerja terus pengen achieving something, pengen dapat achievements, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kalian juga harus tahu nih kapan kalian harus berhenti, kapan apa ya, kayak kalau misalnya teman-teman lupa gitu ya dengan jam, bisa set timer aja gitu. Jadinya kan teman-teman tahu nih kapan harus makan, kapan harus istirahat gitu, kapan harus kerja. Nextnya, schedule your task effectively. Jadi jadi teman-teman bisa ini nih jadwalin semua pekerjaan teman-teman itu secara efektif gitu ya, kayak bisa banget nanti pakai tools yang akan aku berikan nanti di next slide gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai bisa di mark warna hijau gitu kalau misalnya udah selesai. Pokoknya kayak biar tertata aja nih schedule teman-teman ke depannya gitu. Jadi makanya harus ditata gitulah di satu aplikasi boleh, atau misalnya teman-teman lebih enak pakai kertas atau pena gitu. Spend time with nature ini penting banget, karena jangan di rumah terus gitu ya, rebahan terus. Karena kita juga perlu nih untuk bermain-main bersama nature gitu ya. Di lingkungan terbuka gitu, biar kita juga semangat gitu. Set music, nah biasanya aku tuh suka play music setiap aku kerja, karena aku tuh kayak lebih semangat aja gitu, kayak kalau misalnya aku males gitu ya, nah terus aku play music tuh kayak lebih enjoy jadinya. Dan juga kan biasanya kalau kita males tuh kan cuma di awalnya aja ya, tapi kalau misalnya kita meniatkan diri kita gitu ya, walaupun kita males gitu, kayak misalnya nih join webinar ini, males banget gitu kan join gitu, tapi kalau misalnya kita bukan memaksakan diri sih, lebih ke komitmen lah gitu ya sama diri kita sendiri untuk join gitu. Nah pasti jadinya kalau udah dijalanin tuh ya udah gitu, jadi kayak ya bisa aja jadi ini aja, nggak males lagi gitu loh. Jadi kayak males itu cuma di awalnya aja gitu. Jadi tergantung kita sendiri nih mau bergerak apa enggak gitu kan. Terus juga track your time to review your productivity, dan juga jangan lupa untuk kalau misalnya teman-teman lagi fokus gitu ya, to turn off your notifications gitu ya, atau kayak kataku tadi bisa pakai aplikasi screen time. Oke, sebelum kita berakhir ya, nah ini adalah tools untuk manage your task effectively. Jadi biasanya aku tuh pakai ketiga tools ini. Jadi yang paling sering aku pakai itu Google Spreadsheets. Kenapa? Karena mudah banget pakainya, maksudnya tuh nggak seribet Trello dan Slack gitu ya. Dan juga Google Spreadsheet ini dia tuh lebih dipakai untuk individu gitu loh, kayak untuk teman-teman sendiri gitu, bukan tim, bukan teman kerjanya teman-teman gitu loh. Nah di Google Spreadsheet ini teman-teman tuh bisa kayak misalnya nih task 1 udah dikerjain apa belum, terus juga bisa kalau misalnya udah selesai bisa di-join, terus kalau misalnya belum selesai bisa di-orange. Pokoknya bisa teman-teman inilah. Sebenarnya aku tuh mau nunjukin ya salah satu tracker aku sendiri gitu, tapi kayaknya ini udah mau habis waktu gitu ya. Ya udah aku cepet aja. Dan nextnya Trello itu dia bentukannya tuh kayak aduh susah jelasinnya. Pokoknya itu kayak card gitu, jadi kayak bisa dipindah-pindahin gitu loh. Jadi kayak misalnya teman-teman mau ngelakuin ini besok gitu, mau ngelakuin list yang ada di card ini besok, jadi kayak bisa dipindahin gitu loh ke to-do list. Terus kalau misalnya udah selesai bisa dipindahin lagi ke done gitu. Dan yang ketiga Slack. Sebenarnya Slack ini tuh kayak
apa ya, kayak workplace, tempat biasanya company suka pakai gitu ya, kayak Glean sekarang aja pakai Slack gitu ya untuk melakukan kolaborasi, tapi ini tuh tools-nya tuh lebih ke ini sih, tim gitu, lebih ke tim, enggak yang individu. Jadi kalau misalnya mau individu bisa pakai Google Sheets dan Trello gitu. Oke, terakhir. Nah, jadi ada quotes dari aku, if you keep waiting until you have everything perfectly lined up before you take a big step, you will keep finding yourself in the same place. Jadi banyak orang nih emang yang lebih beruntung ya dari kita gitu. Mereka udah punya nih privilege dari lahir gitu. Tapi sebenarnya kita bisa nih untuk membuat keberuntungan kita sendiri. Gimana caranya? Dengan kita menyiapkan diri kita sendiri, mulai dari kita improving our skills dengan ikutan webinar kayak gini, terus ikutan kelas online, ikutan workshop atau intensif program atau kayak kayak bootcamp gitu. Nah, terus juga jangan lupa untuk selalu building new relations, karena relations itu penting banget. Semakin luas relasinya teman-teman, makin mudah teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan gitu loh. Makin mudah teman-teman untuk perencanaan karir teman-teman ke depannya gitu. Jadi makanya penting banget untuk building new relation, bisa dengan ikutan kayak gini, jadinya teman-teman dapat relasi baru, ikutan komunitas, terus juga bisa lewat LinkedIn juga tuh. Nah, makanya penting banget karena terus dengan kita building new relation, kita juga menyiapkan diri kita secara skill, dan di saat ada opportunity, disitulah kita bisa membuat keberuntungan kita gitu. Jadi makanya untuk teman-teman yang masih berpikir nih, orang itu lebih beruntung nih dari aku, karena dia udah punya privilege dari lahir. Nah, tapi teman-teman bisa nih untuk membuat keberuntungan teman-teman sendiri gitu ya, dengan tadi building new relation, terus juga meningkatkan atau develop diri teman-teman gitu. Oke, I think that's all pemaparan dari aku. Mohon maaf ya agak ini lewat waktunya. Jadi mungkin ya untuk teman-teman yang mau nanya boleh banget nih langsung ini ya drop aja di kolom chat atau raise hand. Thank you. Oke, thank you juga Kak Yusi buat pemaparan materi yang keren banget. Ya sih Kak, setelah Dinda pikir-pikir memang FOMO itu atau hustle culture itu udah jadi budaya untuk anak muda zaman sekarang nggak sih Kak? Betul banget. Kayak sekarang tuh banyak banget ya yang kayak ngerasa FOMO gitu. Iya, kalau nggak ke-notice orang tuh rasanya benar-benar ketinggalan kayak gitu. Betul. Oke, makasih ya Kak Yusi untuk pemaparan materi menariknya. Nah, mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh banget langsung ditulis di kolom chat box Zoom maksud Dinda, atau nggak langsung raise hand, kenalin nama, dan langsung sebutin aja pertanyaannya. Nanti langsung dijawab oleh Kak Yusi. Yes. Thank you. Kayaknya teman-teman pada bingung ya mau nanya apa ya. Gak apa-apa, anything. Kalau misalnya teman-teman mau nanya, gimana sih Kak kerja di startup gitu kan. Oke. Oke, Kak, ini ada pertanyaan di kolom chat. Okay. Dari Revila Tirandia, dia bertanya, Kak, apakah Society 5.0 ini efeknya bisa ke pemanasan global? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Kak. Oke, ini siapa? Revila ya? Ini Revila dari mana? Dari Unsri, Kak. Dari Unsri? Iya, Kak. Oh, oke. Yes, thank you Revila atas pertanyaannya. Untuk teman-teman lain, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di-drop ya. Oke, jadi Society 5.0 ini efeknya bisa ke pemanasan global. Yes, bisa banget sih ke pemanasan global gitu ya. Karena kan Society 5.0 ini kan ini ya, kan kita udah semakin canggih gitu ya, dan juga efeknya tuh nggak hanya ke sosial, ke ekonomi, tapi juga bisa gitu ke lingkungan, yang termasuk ke pemanasan global gitu. Yes, kalau misalnya dari Revila masih ada follow up question lagi atau mau ditanya lagi, boleh banget. Oke, Kak Yusi, thank you untuk jawabannya. Kira-kira Revila udah jelas atau masih ada follow up question kayak yang kata Kak Yusi tadi? Oh, menjawab. Dia bilang menjawab nih, Kak. Teman-teman yang lain kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak? Boleh banget langsung on me atau raise hand dulu, dan juga ditulis aja di kolom chat Zoom.
Oke, Kak, selagi nunggu teman-teman yang mau bertanya, boleh dong Dinda tanya-tanya juga tentang di pemikiran Kakak sendiri nih, terkait dengan hustle culture dan juga FOMO itu ada keterkaitannya nggak sih, Kak? Kayak orang-orang tuh pada mau menjadi produktif kayak gitu, takut ketinggalan, takut gimana-gimana. Menurut Kakak ada keterkaitannya atau enggak, Kak? Sorry, masih mute. Oke, thank you Dinda atas pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya untuk hustle culture itu kan dia tuh kayak ini ya, budaya kayak yang bekerja tuh terlalu keras gitu ya, dan kayak mendorong diri sendiri gitu ya untuk melewati batas kemampuan diri kita sendiri gitu ya. Nah sebenarnya tuh ada hubungannya sih, jadi kayak di FOMO ini kan kita juga kayak nggak mau ketinggalan gitu kan. Kayak misalnya nih, contoh ya, misalnya di dunia pekerjaan gitu. Jadi di dunia pekerjaan, misalnya teman kita, teamwork kita tuh, dia udah achieving target dia nih misalnya, dia udah achieving target, sedangkan kita belum nih, kita masih in the same place gitu ya. Nah otomatis kita berpikir kayak ini nggak sih takut ketinggalan gitu kan, takut nanti dia nih yang dipromot atau dia nanti yang dapat full timer permanen gitu kan, nanti kita enggak. Nah itu kan sebenarnya kita tuh udah mengalami FOMO gitu kan, kayak takut nih ketinggalan gitu ya. Sebenarnya ada baik sama enggaknya sih. Jadi baiknya itu kan jadinya kita tuh bergerak gitu loh. Jadinya kita tuh nggak males lagi, yang awalnya kita males gitu kan, kayak misalnya achieving target, tapi pas kita lihat teman-teman kita kayak pada bisa, kok aku nggak bisa gitu ya. Nah kan itu secara nggak langsung kan bisa menggerakkan diri kita sendiri gitu ya. Nah sebenarnya dan negatifnya itu kayak ini loh, negatifnya tuh jadinya kan teman-teman tuh mungkin ya sebenarnya batas teman-teman tuh sampai di sini doang nih misalnya, atau teman-teman tuh kayak lagi sakit gitu ya, tapi karena teman-teman tadi tuh nggak mau ketinggalan atau takut nanti apalah gitu ya, pokoknya banyak banget lah pasti ya di pikiran kita pendapat orang lain nih terhadap kita gitu. Jadi makanya kita mau nggak mau nih memaksakan diri gitu. Nah jadi ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu jangan terlalu keras nih terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi makanya kita harus work smart gitu, jangan hard. Kayak kataku tadi yang di PPT gitu ya, yang mana ada tipsnya itu. Jadi teman-teman juga harus bisa mengimbangi diri teman sendirilah gitu, harus bisa memposisikan teman-teman dimanapun teman-teman berada juga gitu. Oke, thank you Kak Yusi buat jawabannya. Oh iya, ini Kak ada follow up question dari si Revila tadi. Kira-kira Revila mau dibacain aja atau on mic nih? Oh, kayaknya dibacain aja Kak. Dia bilang dia nggak sengaja kirim di direct message, jadi dia izin bertanya lagi Kak. Apakah bidang HR nantinya dapat digantikan dengan teknologi yang semakin meningkat pada Society 5.0? Jadi kira-kira bidang HR nih keganti nggak sih Kak sama teknologi-teknologi di kedepannya? Oke, thank you Rafila udah nanya lagi. Oke, untuk HR, menurut aku HR tetap perlu ya, tetap perlu orang-orang HR, karena HR itu kan banyak ya divisinya, ada learning and development, terus juga ada talent acquisition, terus juga talent acquisition itu sama kayak recruiter atau headhunter gitu ya, terus juga ada people analytics gitu ya, yang kayak menganalisa data dan human juga tuh di company gitu ya. Nah, jadi menurut aku itu nggak akan tergantikan karena di setiap company pasti perlu HR gitu ya. Yang mana palingan nih mereka HR itu nanti akan menggunakan sistem yang lebih canggih gitu. Kayak misalnya contohnya sistem absen gitu. Nah, mungkin mereka bisa menggunakan aplikasi yang mana sekarang juga udah diterapin nih sama beberapa company, termasuk company aku. Mereka biasanya kalau absen itu pakai aplikasi gitu. Dan juga sekarang juga beberapa company juga menerapkan WFA ya, work from anywhere atau work from home juga gitu. Nah, jadi makanya seiring berjalannya waktu dan teknologi juga semakin berkembang, jadi makanya terciptalah WFA ini kan juga gitu.
Oke, thank you Kak Yusi buat jawabannya. Kira-kira Revila, oh dia bilang terima kasih nih Kak untuk penjelasannya. Nah Kak, ada pertanyaan lagi dari Zevanya. Kira-kira si Zevanya mau dibacain atau on mute nih? Kayaknya Zevanya minta dibacain nih Kak. Zevanya izin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana sih caranya Kak mempertahankan autentisitas kita dalam personal branding, terutama di era Society 5.0 ini? Oke, bagaimana cara mempertahankan autentisitas dalam personal branding ya? Oke, yes, kayaknya nih abis ini teman-teman akan belajar tentang personal branding ya sama siapa Kak Sinta ya? Yes kan? Oke, tapi mungkin aku akan jawab sebisa aku ya. Oke, autentik itu penting gitu ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman udah mulai bekerja gitu nantinya, tetap being yourself aja gitu ya, untuk tetap autentik, tetap original gitu. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya teman-teman juga ini nih perlu nih untuk kalau misalnya teman-teman emang suka gitu ya di role tersebut gitu, di role yang tempat teman-teman nanti bekerja gitu. Nah, teman-teman bisa nanti tawarin kayak kalau misalnya ada yang mau dibantuin lagi nggak Kak gitu loh, kayak soalnya nih apalagi kalau misalnya nanti teman-teman intern gitu ya, kayak intern kalau misalnya teman-teman inisiatif gitu ya, inisiatif untuk kayak misalnya teman-teman udah selesai nih mengerjakan pekerjaannya teman-teman, terus jadinya teman-teman pengen ngebantuin tim lagi gitu. Nah, itu bisa banget nih, dan juga bisa menunjang karir teman-teman ke depannya, bisa mendapatkan promote juga gitu. Jadi makanya penting banget untuk being authentic gitu ya, karena bisa menjadi baiklah untuk karir planning teman-teman ke depannya. Jadinya teman-teman bisa promote dan bisa full time, permanen gitu dan lain-lain. Tetap being yourself aja sih. Oke, Kak Yusi, thank you buat jawabannya. Nah, mungkin itulah pertanyaan dari Zevanya tadi, pertanyaan terakhir untuk di sesi Kak Yusi ini. Jadi sebelum kita masukin sesi kedua, atau sesi dari Kak Sinta, kita ada agenda selanjutnya nih. Agendanya itu adalah sesi dokumentasi yang bakal diambil alih oleh operator. Boleh dong kita semua on cam, kemudian pasang pose andalannya, yang paling cantik, yang paling ganteng, siapa tahu ketemu jodoh di sini. Maaf ya, aku nggak pakai background. Nggak apa-apa Kak Isi. Nggak bisa. Boleh dong teman-teman yang lain on cam. Kita tunggu nih, siapa tahu mau pakai lipstick dulu kan, atau pakai jilbabnya rapi-rapi, nggak apa-apa kok. Oke, mungkin aku ambil alih ya. Udah siap semua teman-teman? Aku hitung ya, 1, 2, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, aku balikin ke MC. Oke, thank you Kak untuk pengambilan sesi dokumentasinya. Nah, memasukin sesi kedua itu oleh Kak Sinta Angelina yang bakal ngebawain sesi tentang personal branding. Sebelumnya Dinda mau menyapa Kak Sintanya dulu. Halo Kak Sinta, kira-kira udah siap Kak? Halo Kak Dinda, ya udah siap. Insya Allah. Oke, thank you Kak Sinta. Nah teman-teman, ini adalah sesi kedua kita yang bakal dibawain oleh Kak Sinta. Untuk Kak Sinta, time is yours Kak. Oke, sebelumnya untuk panitia aku izin share screen ya. Oke, mungkin aku tes dulu nih. PPT aku udah kelihatan belum nih? Udah Kak. Oke, mungkin langsung aja kita mulai tanpa berlama-lama lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di acara GDSC dengan kolaborasi dengan AIESEC.
Di sini aku mau bawain materi terkait personal branding di Society 5.0 era. Nah, katanya nih ya, ada pepatah yang ngatain gitu, kalau tak kenal tuh maka tak sayang. Nah, maka biar aku sayang kalian, jadi kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Sinta Angelina. Aku adalah mahasiswa, saat ini mahasiswa semester 6 di Teknik Geomatika, Institut Teknologi 10 November. Mungkin di sini ada media sosial aku, mungkin kita bisa mutualan juga nih di Instagram, terus di Line ada LinkedIn aku juga. Terus buat teman-teman yang pengen tahu tentang CV aku, ini juga ada linknya. Oke, mungkin aku juga mau perkenalan juga lewat foto, karena katanya foto tuh menggambarkan cerita gitu. Oke, jadi selama aku menjadi mahasiswa 6 semester gitu, aku berkecimpung di organisasi-organisasi di Himpunan Mahasiswa Geomatika ITS. Saat ini aku menjabat sebagai Head of Internal Big Event Himaga ITS, jadi fokusannya itu gimana sih cara kita membuat konsep-konsep, karena acara-acara di Himaga ITS itu yang terbesarnya sekarang udah setingkat ASEAN. Terus ini juga aku sekarang lagi internship juga di PT Sukovindo, dan sebelumnya pernah juga internship di Badan Pertanahan di Kota Blitar. Nah, untuk pengalaman aku juga tahun 2021 kemarin itu aku ikut semacam short program terkait Society 5.0. Jadi programnya itu ngebahas tentang gimana sih Society 5.0 itu bisa terlaksana di Jepang, dan kira-kira bisa nggak nih kita nerapin Society 5.0 di Indonesia, yang programnya itu kurang lebih selama 1,5 bulan. Jadi selama 1,5 bulan itu kita dibagi menjadi beberapa kelompok dan didampingi juga oleh profesor di sana. Jadi isinya tentang fokus group discussion dan ngebahasnya tentang Society 5.0. Mungkin itu. Oke, mungkin sebelum kita masuk nih ke materi yang mau aku kasih ke teman-teman dan mau aku sharing, kita outline dulu yang mau aku bahas di sini. Yang pertama ada perkenalan, jadi kita ngebahas sedikit nih tentang Society 5.0 yang dari pemateri sebelumnya itu udah dijelasin, dan tadi aku juga udah nonton, terus dan personal branding in Society 5.0 era. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, ngomongin soal Society 5.0, apa sih Society 5.0 gitu, dan apa gitu hubungannya dengan personal branding? Oke, jadi Society 5.0 itu adalah konsep di mana kita itu mengutamakan, pada intinya mengutamakan manusia sebagai elemen utama. Dan sebenarnya nih, kita pasti tahu nih, sebelum Society 5.0 itu ada revolusi industri 4.0, di mana sebenarnya yang udah terlaksana di Indonesia ini yang revolusi industri 4.0. Dan sebenarnya kedua future oriented ini itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan gitu pada perkembangan teknologinya. Cuman kalau misalnya revolusi industri 4.0 itu mengedepankan teknologi sebagai penghasil data, sebagai melakukan analisis, tapi kalau di Society 5.0 teknologi ini digunakan untuk menjalani kehidupan, jadi untuk berfungsi juga untuk membantu elemen-elemen manusia gitu, memudahkan kehidupan manusia pada intinya. Oke, mungkin Society 5.0 yang kita tahu itu udah ada yang Society 1.0 yang mulai dari zaman berburu sampai yang sekarang itu yang sudah menggunakan teknologi. Nah, kemudian setelah kita tahu nih definisi apa sih itu Society 5.0, kita masuk nih ke personal branding di Society 5.0. Nah, mungkin teman-teman ada yang pasti tahu kan, ini LinkedIn siapa, ini media sosial siapa. Oke, jadi ini aku
screenshot salah satu sosial media tokoh-tokoh yang pasti anak muda tahu banget nih. Ada Instagramnya Jerome Pauline, ada LinkedIn-nya Bapak Iman Usman, ada YouTube-nya Kak Nadira Afifa, dan sebenarnya apa nih hubungan dari media sosial ini dengan personal branding in Society 5.0 era gitu. Nah, kalau kalian tahu nih, sebenarnya medsos-medsos ini, sebenarnya mereka tuh udah menerapkan loh personal branding in Society 5.0 era gitu. Gimana sih caranya? Mungkin kita bahas di slide selanjutnya. Oke, nah terkait personal branding gitu. Sebenarnya personal branding tuh nggak ujuk-ujuk jadi gitu media sosial kamu isinya kelebihan kamu, kekurangan kamu, tapi ada proses-proses sebelum kita melakukan personal branding gitu. Nah, ini merupakan kerangka personal branding yang harus kita miliki gitu. Karena ya ini menjadi syarat gitu supaya personal branding kita itu bisa kita achieve atau enggak gitu. Nah, yang pertama ada dari purpose atau tujuan kita. Sebenarnya tujuan di sini maksudnya tujuan kita ngelakuin personal branding tuh apa sih gitu. Terus kita tuh ingin dikenal sebagai apa dan kita tuh ingin tolak ukur keberhasilan kita tuh nantinya gimana gitu. Nah, setelah kalian punya tujuan itu, pasti kalian akan oke, untuk mencapai tujuan itu aku harus ngelakuin personal branding nih kayak gitu. Nah, kedua, itu kan harus punya nilai inti gitu. Nilai dalam diri kalian gitu. Kayak kalian tuh orang yang hardworking atau bertanggung jawab, terus dan sebagainya. Dan nilai-nilai itu harus kalian dapatkan dengan menganalisis diri kalian sendiri gitu. Terus kekuatan. Kekuatan ini maksudnya adalah kelebihan kalian. Terus skill. Skill ini mencakup di skill yang bisa kalian jual gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang udah pernah kalian dapatkan sebelumnya gitu. Terus di kredibilitas. Nah, kira-kira dari skill kalian itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, dan lewat apa gitu dipertanggungjawabkannya gitu. Dan kemudian hasilnya gitu. Jadi itu tadi sebelumnya itu adalah kerangka personal branding atau hal-hal penting yang harus ada di personal branding. Nah, aku kemarin itu pas bikin materi ini, aku tuh udah riset gitu. Personal branding caranya tuh gimana sih di era Society 5.0, dan aku nemuin banyak banget cara Society 5.0. Di sini aku cuman ngerangkum 9. Yang pertama ada know yourself, have selling point, terus kalian bisa memilih media platform yang tepat, terus kalian pahami digital attitude-nya, terus membangun relasi, kalian punya visi misi, kalian tahu target audiens kalian tuh yang mana, terus build your online presence, jadi kalian juga harus konsisten dan aktif dalam pengelolaan media sosial itu, dan rekomendasi dari orang-orang yang pernah kerja bareng sama kalian gitu. Jadi 9 ini tuh hanya contoh personal branding yang sebenarnya itu masih banyak lagi gitu. Nah, dari 9 tadi aku ngelompokin personal branding apa sih yang paling penting gitu sebenarnya dari ke-9 tadi yang lebih itu ya, yang lebih-lebih itu sebenarnya apa sih yang paling penting yang harus kita miliki apalagi di era Society 5.0 gitu. Nah, yang pertama itu purpose, tujuan, terus USP itu unique selling point. Jadi kalau teman-teman tahu itu kayak nilai jual kalian gitu yang mau kalian tawarkan, dan platform yang ingin kalian berikan gitu, yang kalian ingin gunakan gitu. Oke, next. Oke, mungkin yang pertama adalah fokus gitu. Fokus di sini itu tuh sebenarnya mencakup tujuan kalian itu apa yang aku sebelumnya jelasin di kerangka personal branding gitu. Jadi sebenarnya tuh kita sering kali gitu punya tujuan dalam hidup gitu. Aku tuh pengen deh jadi ini, aku pengen deh IPK aku segini, lulus cum laude. Tapi kita sering kali nih tujuan-tujuan itu terdistraksi dengan hal-hal lain gitu. Misal kita punya goals 1 nih, pengen jadi
kerja di sini, tapi kita terdistraksi gitu dengan hal lain. Misal kita terdistraksi dengan achievement-nya orang lain gitu, yang kayak ngebuat kita jadi, oh aku harus kayak dia nih, dan kamu melupakan tujuan utama kamu gitu. Jadi untuk mencapai tujuan itu ya pertama kamu harus punya fokus gitu. Nah, caranya untuk tetap fokus itu gimana gitu? Yang pertama adalah ini versi aku, untuk tetap fokus pada tujuan kamu itu adalah make sense of your past. Jadi kita karena menurut aku peristiwa di masa lalu itu adalah peristiwa yang ngebentuk kita jadi sekarang gitu. Dan kamu harus nerima itu gitu. Jadi untuk mengungkap siapa diri kita dan kita ingin bertindak seperti apa, kita harus make sense of your past. Dengan itu kita bisa tahu nih fokus kita tuh mau gimana gitu. Dan menurut aku itu merupakan hal yang penting gitu. Dengan cara make sense of your past itu cara yang penting untuk mendapatkan fokus gitu. Jadi kalian tahu gitu peristiwa-peristiwa di masa lalu di diri kalian bisa nerima masa lalu itu, terus kalian bisa tahu seberapa banyak sih kalian tuh memahami diri kalian sendiri gitu. Jadi dengan itu kalian bisa punya fokus dan kembali ke tujuan kalian gitu. Yang kedua, seek meaning. Jadi untuk menemukan diri kita sendiri gitu ya, untuk menemukan diri kita sendiri, kita tuh harus memisahkan gitu sudut pandang kita dengan sudut pandang orang lain. Jadi jangan mudah terdistraksi dengan apa kata orang tentang kita gitu. Jadi untuk mencapai tujuan dari personal branding itu kan juga harus bertanya gitu ke diri kalian sendiri gitu. Apakah hal-hal ini itu sesuai nggak sih sama aku? Coba deh jangan dengarkan apa kata orang. Yang kedua, think about what you want. Jadi untuk mendapatkan tujuan dari personal branding itu kamu harus bertanya ke diri kamu sendiri dan kamu mikir gitu. Sebenarnya apa sih yang mau aku capai dalam hidup ini gitu. Karena kita tuh kadang sering banget gitu ya overthinking sama hal-hal yang sebenarnya itu negatif gitu. Jadi kita kayak melupakan hal-hal yang kita inginkan, kita fokusnya ke hal-hal negatif yang menghambat kita untuk mencapai tujuan dari personal branding itu sendiri gitu. Misal nih, kita tuh pengen kuliah di luar negeri gitu, tapi kita mikirnya tuh hal-hal yang negatif kayak aku pengen sih kuliah di luar negeri, tapi finansial aku nggak mendukung gitu. Tapi aku gini-gini banyak alasan-alasan lain yang ngebuat kamu tuh berhenti berpikir gitu. Apa sih yang sebenarnya kamu tuh inginkan gitu. Kamu kayak ngerasa kamu terhambat oleh keadaan dan lingkungan. Dan yang keempat, explore your passion. Jadi untuk mendapatkan tujuan personal branding itu kamu juga harus explore passion kamu gitu. Karena mungkin salah satu dari kita atau salah dua dari kita ini banyak nih yang masih bingung akan passionnya, dan ya wajar gitu karena kita masih muda nggak sih, jadi kayak kita masih bingung gitu kita arahnya itu mau kemana sih gitu, dan kita ngerasa kayak aduh orang-orang lain nih skillnya udah keren banget gitu ya, dan aku tuh kayaknya cuman gini-gini aja, aku cuman B aja gitu, dan itu hal yang benar-benar normally wajar gitu terjadi ke diri kita. Dan untuk dapetin jawaban terkait aku tuh cocoknya di mana, passion aku di mana, ya salah satunya tuh adalah explore gitu, explore passion kamu, ikutin banyak kegiatan, jangan lewatin kesempatan yang datang ke kamu gitu. Misal ada kesempatan untuk ikut proyek dosen atau kesempatan magang atau kesempatan organisasi, kalian coba aja daftar gitu, karena kalian jangan mikir kayak, aduh, aku kan nggak pinter ya, kayaknya aku nggak cocok deh di sini. Aduh, aku kan kurang ya public speaking-nya, kayaknya aku nggak cocok deh kalau aku ikut organisasi aku. Jangan mikir kayak gitu, karena kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba, dan kita nggak akan tahu kalau ternyata passion kita itu di situ gitu. Jadi beruntung banget sih buat orang-orang yang ketika dia melakukan suatu kegiatan, dia langsung ngerasa cocok gitu, kayak, wah, ternyata ini passion aku banget nih, itu beruntung banget sih. Jadi buat teman-teman yang masih bingung passionnya, explore aja, ikutin kegiatan yang ada, kesempatan yang menurut kamu itu sebenarnya baik buat kamu, itu ikutin aja, dan silence your inner critic gitu. Jadi pikiran-pikiran di luar sana, overthinking itu stop dulu gitu. Nah, setelah itu untuk mendapatkan tujuan juga itu adalah evaluate your skills gitu. Jadi
skill kamu gitu. Misal kamu setelah kamu punya pengalaman di suatu organisasi atau di suatu tempat, kamu ngerasa skill kamu tuh jadi, oh aku kok setelah ikut di sini aku jadi orang yang punya public speaking yang bagus ya, terus aku kayak punya leadership dan time management yang bagus gitu. Itu kamu evaluasi, kira-kira bener nggak sih aku tuh orangnya kayak gini, dan itu bisa kalian lakukan dengan bertanya ke orang-orang gitu, kayak orang-orang yang pernah kerja bareng sama kamu. Dan untuk mencapai tujuan personal branding juga, itu kalian juga harus identify what your value gitu. Jadi salah tulis, identify value kamu tuh apa gitu. Jadi setelah kamu mencoba berbagai banyak pengalaman, terus kalian udah ngerasa ngeevaluasi skill kalian udah ngerasa memikirkan apa yang kalian mau, kalian juga harus identifikasi gitu nilai-nilai kalian analisis gitu. Nah, jadi itu sih menurut aku cara kita mendapatkan tujuan dari personal branding yang baik. Dan untuk mencapai tujuan itu kan kita harus berdasarkan konsep SMART, yaitu specific, measurable, achievement, dan relevan. Jadi yang pertama, tujuan personal branding itu ya kalian harus spesifik gitu. Ya kalian tuh maunya apa, jangan yang nggak jelas gitu, kayak aku pengen ini, tapi kalau nggak keterima ini nggak apa-apa deh, aku di sini, jangan kayak gitu kan, harus spesifik gitu. Terus measurable gitu, kayak bisa diukur gitu, jangan yang terlalu tinggi banget, terus nggak sesuai dengan kalian gitu. Jadi dapat kalian ukur gitu, kira-kira untuk beberapa tahun ke depan aku bisa nggak ya untuk mencapai ini gitu. Dan achievable tuh kira-kira ya itu tadi sih sebenarnya sama aja kayak miserable. Jadi kayak bisa nggak kalian capai gitu dalam rentang waktu tertentu gitu. Dan relevan gitu. Jadi ya sebenarnya tujuan dari personal branding kalian tuh sesuai gitu dengan apa yang kalian mau gitu. Dan time bound. Jadi selain kalian harus tahu tujuan, selain kalian harus berdasarkan spesifik, measurable, achievable, relevan, kalian juga harus tahu gitu waktu-waktunya gitu. Jangan sampai nih kalian kayak terlarut-larut tapi kalian lupa gitu akan waktu yang mau kalian tetapkan gitu. Oke, jadi ada quotes gitu. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi buat teman-teman yang kayak belum tahu tentang dirinya, belum tahu tentang passionnya, segera untuk tahu, karena knowing yourself is the beginning of all wisdom. Oke, dan selanjutnya adalah poin kedua yang paling penting menurut aku di personal branding adalah USP, unique selling point. Oke, jadi ini definisi dari unique selling point, tapi pada intinya ya unique selling point, atau aku nyebutnya USP aja ya biar lebih gampang gitu. Ya sebenarnya USP itu adalah nilai jual gitu. Kalau aku nangkepnya itu nilai jual kamu gitu. Apa sih yang mau kamu tawarkan dan apa yang ngebuat kamu tuh berbeda dari yang lain gitu. USP ini bisa mencakup kayak skill kamu, terus kelebihan terbesar kamu tuh apa, dan kira-kira keunggulan kamu tuh yang bisa ngebawa lingkungan yang menerima kamu itu menjadi sukses tuh apa gitu. Nah, ini merupakan contoh-contoh USP. Nah, jadi bisa berupa skill, bisa berupa pengalaman kalian yang menjual gitu. Nah, ini aku ambil USP dari siapa? Oh, dari LinkedIn-nya Iman Usman. Jadi dia jelas banget nih USP-nya, dia orang yang punya public speaking yang baik, terus dan bahkan udah ada rekomendasi dari orang-orang yang pernah kerja sama bareng dia gitu. Dan di sini aku juga ngambil USP dari CV aku sendiri. Jadi aku di sini nyantumin technical skills aku tuh apa, nilai jualku apa, terus pengalaman aku pernah jadi koordinator, jadi ketua, berarti aku punya leadership yang baik kayak gitu. Jadi USP itu nilai jual kamu lah yang bisa kamu tonjolkan ke perusahaan nantinya atau lingkungan yang akan menerima kamu gitu. Nah,
Terus gimana sih cara dapetin USP atau cara kita tahu gitu, oh USP aku tuh ini loh, oh nilai jual yang bisa aku tawarkan tuh ini gitu. Jadi menurut pengalaman dan riset aku juga, cara kita tahu USP kita tuh apa, yang pertama kita identifikasi nih USP kita tuh apa gitu. Jadi kita identifikasinya nih dengan cara, coba deh kalian mulai lihat sosial media orang-orang terkenal di Indonesia gitu. Jadi kayak misalkan mulai dengan melihat Instagramnya Jerome Pauline atau Instagramnya tokoh-tokoh yang kalian kagumin lah, atau mungkin kalau nggak jauh-jauh kalian lihat aja nih sosial medianya kating-kating kalian yang atau alumni atau teman kalian yang menurut kalian itu kayak wow gitu, kayak oh ya maaf ya adik ini. Jadi kalian lihat tuh. Udah mati. Oke, aku lanjutin ya. Jadi kalian identifikasi nih dengan cara kalian mulai nih lihat media sosial orang-orang yang kalian kagumin gitu. Bisa orang terdekat, bisa orang-orang terkenal di Indonesia gitu. Jadi kita bisa tahu nih kenapa sih mereka itu terkenal gitu. Sebenarnya apa yang membuat mereka terkenal gitu. Nilai jual mereka tuh apa gitu. Misal kalau aku melihat Maudy Ayunda gitu ya. Aku ngerasa Maudy Ayunda tuh nilai jualnya tuh dia kayak pinter gitu. Terus dia punya public speaking yang udah nggak diragukan lagi. Terus dia pengalamannya tuh banyak banget di bidang di bidang soft skill dan hard skill-nya gitu. Terus dia punya fokusan di bidang pendidikan di Indonesia kayak gitu. Jadi mulai dengan istilahnya nge-slug ya. Mulai dengan membuka gitu USP orang-orang terdekat kalian. Karena dengan hal itu kan bisa tahu gitu, oh aku pengen deh kayak gini juga gitu. Oh aku pengen deh bisa kayak dia gitu. Dan cara identifikasi USP kalian tuh kalian juga bisa gitu nanya ke orang-orang terdekat kalian gitu, kayak teman-teman kalian, kayak kamu kan udah temenan nih sama aku, menurut kamu aku tuh orangnya gimana sih? Atau mungkin kalian ikut kepanitiaan atau kalian ikut organisasi gitu, kalian tanya tuh pendapat mereka kayak kuesioner gitu ya, aku tuh orangnya gimana sih, aku kurangnya apa gitu. Nah dari situ kamu bisa tahu gitu sebenarnya aku tuh nilai jualnya apa gitu. Karena kan yang melihat nilai jual tuh kan orang lain kan. Kayak kita itu kayak hanya identifikasi dan analisa aja apakah USP kita tuh itu atau tidak gitu. Dan yang kedua adalah believe in yourself dan percaya diri gitu. Udahlah pokoknya percaya diri aja sama USP kalian gitu. Kalian misalnya orang yang bertanggung jawab, kalian orang yang punya leadership yang bagus, ya udah percaya diri aja gitu. Jangan insecure sama orang lain kayak aduh aku ngerasa leadershipku bagus, tapi orang di sebelah aku, temen aku tuh pengalamannya lebih banyak loh terkait leadership gitu. Aku jadi ngerasa insecure deh. Udah jangan kayak gitu. Karena kalau nggak gitu, kita tuh nggak akan pernah tahu gitu USP kita tuh apa gitu. Jadi percaya diri aja gitu, selama itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan yang ketiga adalah buat USP kamu itu jelas gitu. Dan ringkas, jadi nggak usah terlalu berbelit-belit lah USP kamu orangnya yang kayak A sampai Z gitu kamu sebutin semua tuh nggak usah gitu, kayak itu justru malah kayak kelihatan banget gitu bohongnya, karena nggak ada lah manusia yang sempurna. Jadi USP-mu tuh harus jelas gitu, kamu mau dikenal sebagai orang yang gimana sih, terus ya berdasarkan pengalaman kamu aja gitu USP kamu tuh. Misal kamu pengalamannya kerja di sini sebagai financial analyst, ya udah USP kamu ya terkait itu gitu, jangan dilebih-lebihkan gitu. Oke, terus nah yang ketiga adalah platform gitu. Jadi sebenarnya apa sih hal paling penting gitu yang harus kita miliki gitu, apalagi di era Society 5.0 ya, era di mana gencar-gencarnya teknologi gitu.
kalian harus tahu gitu loh, dan harus bisa menggunakan teknologi ya, karena kita sekarang ada di Society 5.0 gitu, dan kita sebagai elemen utama. Nah, kenapa sih platform atau sosial media gitu itu sangat penting gitu? Nah, ini ada beberapa riset itu menunjukkan bahwa 70% dari Departemen HRD itu mencari atau memaparkan persyaratan kerja atau tawaran kerja itu kan melalui online gitu. Dan 70% juga US recruiters dan HR profesional itu udah menolak kandidat-kandidat berdasarkan informasi yang mereka temukan secara online. Dan dia juga menerima 90% itu juga berdasarkan riset gitu. Untuk menerima pekerjanya itu juga berdasarkan riset yang mereka lakukan secara online. Dan secara online ini dengan apa ya? Dengan ngecek sosial medianya mereka, itu relevan atau enggak dengan apa yang mereka tawarkan, terus attitude-nya mereka saat menggunakan sosial media itu bagaimana gitu. Nah, sosial media itu banyak banget contohnya. Ada Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, dan Twitter. Dan untuk memilih gitu, kita ingin menggunakan sosial media yang mana, yaitu dari kalian sendiri gitu. Karena kalian kan juga pasti tahu gitu, personal branding kalian tuh audiensnya mau yang seperti apa gitu. Misal kalian tujuannya ingin mencari kerja, ya maka audiensnya ya berupa HR gitu. Yang kemudian kan itu banyak di LinkedIn gitu. Yang LinkedIn kan tempat kita untuk ya bisa dikatakan kayak mencari relasi, mencari pekerjaan juga mungkin. Terus misal kalian tuh beauty vlogger gitu, ya berarti platform yang cocok untuk kalian ya Instagram, Twitter, YouTube, karena di Instagram kan kalian bisa istilahnya memamerkan keahlian kalian gitu ya. Terus di YouTube juga bisa gitu. Jadi sebenarnya apapun sosial medianya itu tidak masalah gitu. Yang penting sesuai dengan target audiens kalian gitu. Nah, terus gimana sih cara yang tepat gitu setelah kita punya platform nih, kita mau milih, oh aku mau gunain platform ini buat personal branding. Terus kita gimana sih cara gunainnya supaya bijak gitu dan supaya ya platform ini tuh benar-benar menunjang personal branding kita gitu. Nah, yang pertama adalah create an attractive profile. Jadi cara kita membangun personal branding yang positif itu ya dengan memperkenalkan siapa diri kita gitu. Jadi kita bisa nulisin tuh misal di profil sosmed kita atau di bio kita tuh apa, misal kita manager of apa gitu, terus kita head of apa gitu, atau mungkin apa sih kayak pengalaman singkat, resume singkat tentang kehidupan kalian itu gimana gitu. Karena kalau kita ngelihat sosial media orang tuh pasti kita juga ngelihat kan profilnya mereka itu gimana gitu, mulai dari kayak foto profil itu tuh dia orangnya gimana gitu, terus kayak background-nya itu buat yang sesuai dengan personal branding kalian yang mau kalian capai gitu. Jadi ya juga harus relevan gitu. Terus yang kedua adalah relasi kalian gitu. Jadi kalian gunain platform nih, tapi kalian nggak ada relasi sama sekali, ya percuma gitu. Platform kalian juga nggak akan membantu kalian untuk berkembang gitu. Kayak misal kalau aku sih gunainnya LinkedIn. Nah, di situ kalau di LinkedIn tuh aku cari biasanya relasi orang-orang yang emang relevan sama aku gitu, yang kayak ya mungkin alumni dari teknik geomatika juga, atau yang biasanya orang-orang yang emang kerja di perusahaan yang bergelut di bidang geomat. Jadi ya relasimu sebenarnya juga harus relevan gitu dengan personal branding apa yang mau kamu capai gitu. Dan yang ketiga adalah understand attitude while use your platform. Jadi ini saran aja sih. Jadi kalau kan tadi udah berdasarkan riset ya, 90% atau 70% gitu tadi. Itu HR tuh sekarang ngeceknya tuh based on online, based on social media kita. Jadi menurut aku, se-private apapun media sosial kamu gitu, kamu juga harus bisa ngejaga attitude kamu saat bermain sosial media itu gitu.
karena kita nggak akan tahu gitu orang-orang seperti apa yang ada di sosial media kita, yang mengunjungi sosial media kita gitu. Jadi entah itu private apapun your social media, tetap jaga attitude gitu. Oke, nah ini salah satu orang-orang, aku juga ambil contoh yang dia itu bisa memanfaatkan platform dengan baik yang berdasarkan 3 hal tadi gitu. Jadi yang berdasarkan hal yang aku sebutin tadi, jadi mulai dari profilnya yang atraktif gitu, terus bio-nya, terus achievement-nya dia, terus etikanya dia gitu. Ini di atas salah satu cara berinteraksi di sosial media yang baik, apalagi kalau LinkedIn kan istilahnya sosial media yang formal gitu ya. Jadi ya kita juga harus istilahnya sama gitu, kayak menyesuaikan dengan sosial media itu gitu. Dan ini aku ngambil contoh nih di bawah nih hal-hal yang jangan dilakukan, yang ini attitude-nya kurang ya, masa nanya kerja pakai P gitu. Kan pasti kita kayak sebagai HR kesel banget ya, ih apa nih kok ngechat P gitu, terus tiba-tiba minta kerjaan lagi gitu. Ini jangan, karena ketika kita, ini sebenarnya fakta yang rahasia umum gitu. Sebenarnya kalau kita ngelakuin kesalahan gitu ya di satu perusahaan gitu, atau kita cari kerja terus kita salah di attitude, itu tuh sebenarnya bisa berkepanjangan loh. Jadi kayak ketika kita daftar di perusahaan lain gitu, HRD tuh bisa kayak, oh ini anak etikanya tuh gini loh gitu. Jadi jangan main-main gitu ya soal attitude gitu. Oke, nah ini dari ketiga hal penting tadi yang udah aku jelasin, yang paling penting dari personal brand terkait purpose, unique selling point, dan platform gitu. Ini adalah ya cara-cara lagi sih, cara-cara tambahan gitu untuk mengkombinasikan 3 hal itu gitu. Jadi kayak ada ask yourself questions, itu terkait tujuan, gimana sih cara kita mau dapetin tujuan personal brand, terus Google yourself, terus ini juga terkait unique selling point kita apa, generate publicity, terus be sure people can find you. Jadi ini terkait social media kita gitu. Jadi kayak ketika kita gunain platform ya pastikan gitu orang-orang bisa mendapatkan sosial media kita dengan mudah. Ya udah, nggak usah ribet-ribet username-nya, nggak usah gimana pun gitu. Terus show you can add value gitu. Jadi ini terkait unique selling point-nya juga, terus use LinkedIn like pro. Jadi emang ya kalau personal branding sekarang tuh kayaknya paling afdol kalau pakai LinkedIn gitu, karena di LinkedIn itu kan relasinya tuh nggak main-main gitu. Kadang kita bisa berelasi sama orang-orang yang udah kerja atau orang-orang yang udah punya achievement yang tinggi banget gitu. Terus review your social media gitu. Kira-kira sosial media kamu tuh akurat nggak gitu. Terus kalian juga harus konsisten nih gitu. Itu terkait platform tadi. Terus stop being post. Jadi ini sebenarnya masih terjadi juga sih di aku. Jadi kadang kalau aku mau upload hal-hal itu di sosial media, aku tuh kadang kayak yang kepikiran sendiri gitu loh. Kayak ini nggak tahu ya aku aja ke orang lain, tapi aku mikir kayak, kalau aku upload gini aneh nggak ya? Aku upload ini, ya udah, padahal sebenarnya nggak usah mikir kayak gitu, karena sebenarnya orang-orang juga yang nggak peduli dan mereka tuh biasa aja gitu loh sebenarnya gitu. Jadi stop think post aja gitu. Kalau itu baik untuk personal branding kalian. Oke, nah ini mungkin ada quote penutup. Jadi start by knowing what you want and who you are. Build credibility around it and deliver it online in a compelling way. Dari Krista Neher. Jadi langkah kecilnya adalah mulai dari tahu apa yang kamu mau dan kamu itu siapa, terus bangun pengalaman dan relasi dan tunjukkan itu melalui platform gitu intinya. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa aku sharing buat teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin selanjutnya aku serahin ke MC.
Oke, makasih Kak Sinta buat penjelasan tentang personal branding-nya yang udah keren banget dan jelas banget. Ngomong-ngomong tentang stop think post itu rata-rata setiap orang pasti pernah sih Kak mikirin kayak ini kira-kira aneh nggak ya atau insecure lah, pokoknya banyak hal lah yang pasti dipikirin dia sebelum ngepost itu. Oke, makasih ya Kak. Setelah ini memasukin sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang lain. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand, kemudian on mic, dan juga bisa juga langsung ditulis di kolom chat box Zoom. Oke. Teman-teman yang mau bertanya boleh banget nih langsung aja di raise hand atau kalau malu boleh ditulis aja di chat Zoom. Kita terbuka banget kok. Oke, aku minta maaf ya tadi nggak sempat kelihatan. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Ramadania. Ramadania, halo Kak Sinta, aku izin bertanya. Menurut Kak Sinta, apakah kita harus memisahkan antara sosmed yang posting daily life dengan posting yang khusus untuk portofolio pekerjaan? Jadi jika kita gunain satu sosmed yang sama, apakah akan lebih menarik atau justru terlihat unorganized Kak? Terima kasih Kak. Kira-kira itu Kak pertanyaannya. Oke, mungkin aku langsung menjawab aja ya pertanyaannya. Kalau based on pengalamanku sendiri, kalau aku sih teman-teman mohon maaf kayaknya Kak Sintanya terkendala jaringan atau ada permasalahan di laptopnya. Jadi kita tunggu sebentar ya. halo, tes, suaraku masuk nggak nih? Ya, halo, masuk Kak, masuk. Wah, iya, mohon maaf ya, tadi kayaknya internetnya deh agak kurang sama gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin aku sambil share screen lagi, mungkin buat teman-teman yang masih pengen lihat PPT-nya gitu. Oke, jadi izin melanjutkan pertanyaan tadi ya. Kalau dari aku sendiri itu, oh ya buat panitia kalau misalnya aku macet-macet bilang aja ya, soalnya kayak agak kurang kondusif juga nih internetnya. Iya Kak, kebetulan agak macet-macet sih. Tapi nggak apa-apa kok kalau suaranya masih jelas. Oke, jadi ngejawab pertanyaannya Mbak Ramadhania ya tadi. Kalau dari aku sendiri, tergantung sebenarnya daily life-nya itu tuh gimana gitu. Kalau yang berlebihan gitu ya, kayak misal daily life yang biasanya gimana sih? Kita pasti tahu ya kalau di second akun tuh kan kayak nyindir sana sini lah atau post sana sini yang kayak ya sebenarnya itu nggak baik gitu. Ya mending dipisahkan aja. Cuman kalau dari aku pribadi gitu, aku lebih suka mencampurkan daily life yang masih sewajarnya aja dengan emang yang mau kita tunjukkan di portofolio gitu. Misal daily life yang aku maksud di sini adalah ketika kayak kamu di kampus gitu, kamu kayak ngepost ketika kamu sama temen, karena sebenarnya Oke, teman-teman kayaknya memang kendala Kak Sinta lumayan gede, jadi mohon ditunggu ya. halo, masuk nggak nih? Halo, masuk Kak suaranya. Aduh, mohon maaf banget ya, keluar-luar terus, ya Allah. Iya, ya nggak apa-apa Kak. Tadi aku udah sampai mana nih jelasinnya? Tadi baru sampai daily life kampus kayak gitu Kak. Boleh ada kelanjutannya mungkin?
Halo Kak Sinta. Teman-teman mohon ditunggu sebentar ya. Kak Sinta mungkin bisa di off cam aja, terus bisa langsung jawab. Nggak apa-apa Kak kalau dimatiin kameranya, kalau kira-kira masih terkendala banget jaringannya. Oke teman-teman, mungkin lagi ada kendala banget Kak Sintanya, jadi kita masih bakal nunggu sampai Kak Sintanya mungkin rejoin. Nah, kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan, boleh kita kumpulin dulu nih untuk sesi tanya jawab waktu Kak Sinta udah join lagi. Kita tunggu ya. Halo, tes. Udah masuk belum nih? Halo, udah Kak, udah masuk. Mohon maaf banget ya buat panitia dan teman-teman karena ya jaringan di ITS nih agak nggak bagus ya gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau ngelanjutin yang tadi yang itu aku lebih personally sebenarnya lebih setuju kalau digabung aja sih daily life dan personal dan yang mau kamu tunjukin di portofolio gitu karena tapi daily life ini dalam hal yang sewajarnya ya. Jadi karena sebenarnya dari situ itu bisa kelihatan gitu loh. Kamu tuh sebenarnya orang yang seperti apa sih gitu. Kamu dengan lingkunganmu tuh seperti apa gitu. Dan ketika HRD atau ketika kamu ntar ngelamar kerja gitu. HRD ketika nge-stalk kamu tuh bisa tahu gitu. Kamu tuh orang yang seperti apa gitu. Apakah kamu orang yang bisa beradaptasi di lingkungan sosial, terus apakah kamu punya pengalaman-pengalaman dengan teman-temanmu kayak gitu. Jadi menurut aku it's okay gitu untuk menggabungkan Instagram sosial media kamu dengan apa yang sehari-hari kayak daily life dengan apa yang mau kamu tunjukin di portofolio gitu sih. Mungkin apakah menjawab? Oke, makasih Kak Sinta buat Ramadannya. Kira-kira ngejawab atau ada follow up question lagi nih? Kalau ada follow up question, boleh langsung di chat atau on mic aja, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang lain juga kita masih buka sesi tanya jawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung aja. Oke, Kak, ini ada jawaban dari Ramadania. Thank you, Kak, sudah menjawab. Thank you, Kak Sinta. Lagi nunggu teman-teman nyiapin tanya jawabnya nih, boleh dong Kak Dinda nanyain tentang kakak sendiri di ITS, lagi di ITS ya? Atau gimana? Ngekos atau gimana? Oh iya, aku lagi ngekos, cuman emang kosannya kan deket banget sama ITS. Iya. Kayak ITS sendiri juga udah libur kan,
Jadi tinggal KP-nya, kerja praktiknya itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang personal branding, menurut kakak kapan sih kak waktu yang tepat buat nyiapin personal branding kayak gitu? Ataukah kalau misalkan ada peserta nih yang anak SMA nih, kira-kira anak SMA penting nggak sih buat personal brandingnya, atau nunggu kita kuliah aja, mau kerja aja, atau gimana? Kalau menurut aku ya, personally di era Society 5.0, untuk ngelakuin personal branding tuh sebenarnya nggak ada batasan kayak kita harus mulai kapan, cocoknya tuh pas kuliah. Karena kan sebenarnya kalau dibilang cocok ya cocoknya nanti gitu, pas kita ya udah mau akhir-akhir kuliah gitu. Karena kan ya ntar kita mau cari kerja gitu. Cuman untuk membentuk suatu personal branding gitu, kamu harus punya pengalaman gitu. Dan pengalaman-pengalaman itu nggak bisa instan kamu dapetin gitu. Jadi ya emang pengalaman apapun itu di kamu SMP, SMA, ya udah masukin aja gitu. Jadi kamu bisa mulai kapanpun personal branding gitu. Karena kemarin aku lihat di Twitter ya, itu tuh ada anak umur SD, mungkin kelas 6 ya, dia tuh udah punya CV di mana pengalamannya dia tuh udah banyak banget gitu, skillnya dia tuh banyak banget, dan itu pengalaman-pengalaman terkait codingan gitu, dan aku kayak speechless kan, kayak ya Allah, anak SD udah begini gitu. Jadi itu kayak membuktikan gitu kalau personal branding sebenarnya nggak harus menuntut usia, kayak harus kuliah, harus nanti aja gitu. Oke, jadi menurut kakak personal branding itu mesti disiapin dari secepatnya ya. Kayak anak SD yang tadi udah CV-nya udah sepanjang full banget selembar itu ya. Iya Kita kan. sempat lihat juga sih. Kasian banget yang jadi tetangganya ya nggak sih? Iya, pasti dibanding-bandingin mulu. Oke, thank you Kak Sinta. Teman-teman yang lain kira-kira gimana? Nggak gigit kok Kak Sintanya, pasti langsung jawab. Oke Kak, kayaknya ini teman-teman yang lain malu-malu nih bertanya di sini. Jadi boleh nggak kalau misalkan nanya via sosmed kayak gitu, kayak chat di DM atau di LinkedIn kayak gitu, sekalian membangun relasi kayak kata kakak tadi, boleh? Oh iya, boleh banget. Mungkin aku tulis aja ya sosial mediaku lagi di Iya. Oke Kak, sebelumnya Dinda mewakilin event kita hari ini ngucapin terima kasih ya atas penyampaian materi tadi, dan juga buat teman-teman yang lain boleh banget langsung bertanya lewat sosmed Kak Sinta. Nah, masuk agenda selanjutnya setelah sesi kedua ini berakhir, kita ada kata penutup dari Kak Rido Wedi selaku Kolit GDSC kepada Kak Rido. Time is yours, Kak. Halo, terima kasih Kak Dinda atas waktunya. Suara aku udah kedengar belum? Udah, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman di sini yang udah hadir dalam acara event kita pada hari ini, yang dimana event kita pada hari ini hasil kolaborasi dari Isaac Unsri dan GDSC Samstar Unsri. Dan selain itu juga aku ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia dan speaker yang luar biasa yang udah berkontribusi untuk menyukseskan event sales kita pada hari ini. Saya mewakili segenap panitia GDD Unsri dan Isaac Unsri berterima kasih banyak kepada speaker-speaker yaitu Kak Sinta dan Kak Yusi atas untuk berbagi pengalaman dan berbagi knowledge yang udah dibagikan tadi. Oke, dan dengan berakhirnya event ini, saya mewakili segenap panitia memohon maaf kepada semua pihak apabila perjalanan selama event kita pada kali ini memiliki masih banyak kekurangan. Dan
semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Yusi dan Kak Sinta tadi bermanfaat dengan baik dan diimplementasikan ke hal-hal yang positif bagi kita untuk kedepannya. Dan tentu saja terakhir kedepannya GDSC Chapter Unsri dan Isaac Unsri bakal terus memberikan event-event yang bermanfaat dan berfaedah kedepannya buat teman-teman yang mau nge-follow up event-event kita selanjutnya bisa langsung aja cek IG-nya di GDSC Unsri dan Isaac Unsri. Mungkin cukup itu aja dari saya dan sebagai tambahan pembagian sertifikatnya nanti diinfokan di grup ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. See you on the next event. Saya kembalikan waktunya ke Kak Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Rido atas kata penutup atau sambutan terakhirnya. Oke teman-teman, nah dengan berakhirnya kata sambutan dari Kak Rido tadi, itu merupakan penghujung pada webinar kita hari ini yang mengenai Career Talk, Smart Work, and Personal Branding, Society 5.0 Environment. Harapannya apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan kita juga dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan kita tentang pentingnya mengenal diri kita dan mempersiapkan karir kita untuk ke depannya. Pasti itu tuh berguna banget di masa depan kita. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri Kak Sinta dan juga Kak Yusi yang telah menyampaikan materinya yang sangat berharga dan juga luar biasa pada siang menjelang sore hari ini. Baiklah hadirin, sekalian tak terasa telah berada di penghujung acara. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada peserta pula yang telah hadir hingga saat ini dan kepada teman-teman panitia yang udah menyiapkan acara kali ini. Oh iya, sebelum undur diri, Dinda ada info nih. Boleh dong teman-teman dari operator boleh bantu share screen tentang partner kita yang ngebantu kita. Oke. Thank you. Jadi sebelum Dinda undur diri, Dinda mau nyampein info nih terakhir buat teman-teman. Di masa pandemi ini, pasti banyak banget kan online meeting atau sesuatu acara yang dilakuin secara online. Nah guys, kebetulan kita juga ada platform yang ngebantu kita nyediain jasa online Zoom meeting ini, yaitu Easy Your Needs. Nah, Easy Your Needs ini menyediakan penyewaan Zoom hingga dari 100 hingga 10.000 partisipan dengan harga yang terjangkau dan juga banyak banget kualitas serta bantuan yang diberikan oleh Easy Your Need. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik buat ngadain event online, meeting online, atau sesuatu yang butuh banget dengan Zoom meeting premium, boleh banget langsung cek Instagramnya @easyyourneeds.co. Nah, mungkin itu aja sih info terakhir yang mau Dinda sampaikan. Dengan berakhirnya info tadi, saya Dinda Amanda Utami selaku MC pamit undur diri, dan juga saya berharap kita mampu bertemu di kesempatan selanjutnya dengan kesehatan yang lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.